pagi. Terima kasih atas kesempatan yang berbahagia ini. Saya atas nama Siomay Talas Tenggiri, saya sendiri sebagai ownernya, Citra Yulistina. Saya akan mempresentasikan bagaimana awal mula inovasi atau ide yang sekarang sudah ada hasil karya ini. Ide organisasi hasil karya sendiri itu saya dapatkan dari awal mula saya di Bogor. Jadi saya menginovasi bagaimana siomay itu bisa ciri khasnya Bogor gitu. Jadi saya inovasikan tepungnya yang semula dari tepung terigu, kemudian saya inovasi dari tepung terigu saya inovasi menjadi tepung talas. Untuk bahan-bahan yang lainnya, saya memakai ikan tenggiri sebagai pengganti ayam. Kemudian kita tanpa pengawet dan tanpa MSG, dan kita juga bisa custom bentuknya sesuai permintaan, bisa yang dalam bentuk kecil atau besar, dan varian isi juga kita ada berbagai macam. Ada yang isian rawit, mozzarella, keju, dan lain-lain. Kemudian bahannya berkualitas karena saya mengambil langsung dari petani yang di Bogor untuk tepung talasnya dan tepung tenggirinya, tepung tapiokanya juga. Kemudian untuk bumbu kacangnya juga kita alami karena kita tanpa pengawet, tanpa pengental. Jadi kita godok sekian jam untuk mendapatkan hasil yang lebih alami dan tahan lama. Kemudian kelebihannya juga kita sudah mempasarkan dalam bentuk frozen food. Jadi siomaynya bisa tahan lebih dari 1 hari dalam bentuk frozen. Kita bekukan setelah diolah, didinginkan sebentar, terus kita bekukan di dalam freezer beku yang untuk es krim itu. Kemudian itu bisa kita bawa, alhamdulillah udah keluar kota dan sudah dibawa ke luar negeri juga, seperti dibawa umroh atau ke luar negeri yang lainnya. Next. Tingkat implementasi produk inovasi untuk siomay talas tenggiri ini kita sudah beberapa kali mengikuti berbagai event bazar, mulai dari yang di daerah Kabupaten Bogor sampai di luar Bogor juga. Alhamdulillah diterima dengan baik untuk bazar sebagai cita rasa khas dari tepung talas, yaitu siomay talas tenggirinya. Karena alhamdulillah belum ada di tempat atau di yang lainnya gitu. Kita juga sudah bekerja sama dengan berbagai instansi dinas pemerintahan kabupaten dalam mempromosikan produk ini. Kemudian juga sudah menjadi oleh-oleh untuk tamu provinsi. Biasanya saya dapat orderan dari dinas ketahanan pangan seberang sini, seberang Bogor dari Jepang. Next. Manfaat ekonominya untuk tenaga kerja, alhamdulillah beberapa tenaga kerja yang ada di rumah industri saya itu lebih banyak dari lulusan SD dan SMP. Saat ini baru sekitar 8. Iya. Karena untuk lulusan SD dan SMP saya kerjakan di bagian produksi. Karena itu tidak membutuhkan skill keahlian yang khusus ya. Cukup saya training beberapa saat aja sudah bisa. Untuk lulusan SMA dan perguruan tinggi saya tempatkan di bagian pemasaran dan untuk di outlet. Next. Dan sosial lingkungan hidupnya, kita melihat di industri pariwisata saat ini banyak wisatawan atau wisatawan domestik atau wisatawan asing biasanya kalau pergi ke daerah atau suatu kota itu pasti dia kuliner yang dituju. Apapun pariwisatanya pasti ujung-ujungnya kuliner gitu, entah itu pantai atau pegunungan atau apa pasti kuliner. Jadi dari industri pariwisata itu saya ambil kesimpulan bahwa semua yang wisatawan asing atau domestik
membutuhkan sajian kuliner yang ada ciri khas daerah tersebut, gitu. Haki saat ini saya masih dalam proses karena masih menggodokkan nama brandnya itu sendiri, karena kalau siomay talas sendiri itu lebih ke produknya. Mungkin yang saya akan hakikan adalah brand itu sendiri. Sekarang saya sudah pernah datang ke ke Kementerian Koperasi di Jakarta. Dari awal saya memakai brand Bintang, jadi katanya itu terlalu umum. Iya. Iya. Talasnya. Iya betul. Jadi iya betul. Karena awalnya memang saya bukan memproduksi siomay talas, gitu. Jadi sebenarnya awalnya itu saya siomay tenggiri. Jadi saya inovasi memakai tepung talas, gitu. Awalnya tidak memakai tepung talas. Awalnya hanya tepung tapioka, tapi memang nol terigu dari awal. Kemudian saya tinggal di Bogor, saya inovasi untuk ciri khas Bogor nih bisa buat oleh-oleh Bogor, gitu. Jadi saya inovasi, saya mix dengan tepung talas, ternyata hasilnya bagus dan aman. Jadi saya teruskan inovasinya seperti itu. Jadi iya, sebenarnya akan saya ganti. Iya betul. Jadi ada talasnya. Kalau misalnya ada tulisan talas, pasti kan mereka paham ya, konsumen paham kalau itu memang ciri khas. Iya gitu. Kemungkinan di dalam haki akan saya entah itu dalam bahasa Latin talas seperti itu. Baunya nyampur. Kenapa? Ya, baunya campur ikan, talas. Ya. Wanginya sudah mencampur jadi dari tenggiri sama tepung talasnya itu. Kemudian berbasis potensi wilayahnya, rencana titik lokasi penjualan saat ini yang baru ada, kita penjualannya di Cibinong City Mall di Teras Bogor, kerjasama dengan Dinas Koperasi. Saya taruh di situ. Saya juga awalnya saya frozennya saja ditaruh di freezer, jadi tinggal langsung beli untuk oleh-oleh di rumah seperti itu. Tapi kenapa? Ya, saat ini alhamdulillah sudah running 2 minggu kurang lebih, sudah ada yang siap makan di Teras Bogor Cibinong City Mall. Jadi soalnya pas kemarin ditaruh yang hanya frozen, banyak yang nanya, ini yang matangnya mana, saya mau makan yang matangnya gitu kan. Saya, ini frozen, diangetin dulu di rumah dikukus gitu. Tapi ternyata banyak permintaan, jadi saya bisa kukus di sana gitu. Tanya. Cukup. Harganya tadi sudah didaftarin ya? Masih dalam proses Pak, karena pencarian brand nama. Iya. Oh berarti ini dari begini aja kan dimasukin ke dalam itu terus? Ada dalam packaging lain kalau. Iya. Iya. Iya betul. Jadi packagingnya maaf saya bawanya yang ini. Kalau yang frozen food itu kita dalam bentuk tempat yang microwave, yang tahan microwave. Jadi nanti jadi saya kasih label di atasnya untuk komposisinya, terus cara penyajiannya gimana, tahan berapa lama. Izinnya PDRT Mas? Dinkes PKP sudah ikutan, tapi ternyata PRT kan tidak tembus, ternyata harus MD. Jadi saya baru alhamdulillah sudah halal MUI 2017. Gitu, kemarin dibantu oleh Dinas Koperasi. Sama dengan yang tadi berarti harus MD kalau. Iya Pak, rendang. Iya. Ini dijual berapa satunya? Satuannya mulai dari 3.500 untuk ukuran yang ada ini. Kalau misalnya custom, biasanya custom kita melayani custom itu untuk catering. Catering biasanya ini kebesaran Bu, gitu. Jadi jadi yang sekali makan, jadi kita bisa. Boleh Pak, itu udah matang. Ada garpunya di situ. Iya betul. Ya awalnya memang saya kesulitan untuk tenggiri karena bahan baku tenggiri juga yang sudah lumayan. Iya. Kalau lele biasanya tulang mendapatkan
daging utuhnya sedikit ya Pak ya dari lelenya itu sendiri karena dia kebanyakan kepalanya kan, terus tulangnya juga harus dibuang jadi dapatnya sedikit. Kalau tenggiri kita dagingnya kan lumayan tebal, terus ya tetap sih tulangnya. Saat ini sih saya kesulitan untuk pembuangan limbah tulangnya gitu. Jadi dalam 1 kilo tenggiri itu yang kita dapatkan daging utuhnya hanya 70%. 30%-nya itu kita limbah kepala. Maksimal 20 kilo. Jadi sekitar 3 kali 20 60 20 kilo. 20 kilo tenggiri. Reseller kebanyakan sekarang yang sedang ini reseller Pak. Jadi reseller yang frozen foodnya. Karena yang frozen food kita penjualannya sangat luas ya. Jadi saya bisa saat ini saya kirim memakai JNE 1 hari itu bisa sampai ke Jogja, ke luar kota. Tahan berapa lama itu kalau frozen itu? Di dalam freezer lebih dari 1 bulan. Iya, asal tidak keluar masuk gitu. Itu kan. Kenapa? Omsetnya. Sebulan lebih dari 30. Tergantung ini juga sih Pak, kadang saya juga ikutan bazar sebenarnya yang lebih besarnya di bazar gitu. Jadi bazar dalam 1 hari bazar kita bisa ya 5 bisa ya gitu. Iya, alhamdulillah sudah dibawa ke luar negeri juga, ke Mekah, Istanbul, Madinah, Turki sudah sampai dan alhamdulillah aman. Di luar freezer pun ternyata kita trial 3 hari di luar aman tanpa masukin ke freezer, karena kan pas di luar negeri temen tidak bisa dimasukin ke freezer terus ya Pak ya. Jadi diangetin kemudian dikukus, dimasukin lagi ke dalam kotaknya lagi, karena kotak yang frozen foodnya bisa dipakai lagi untuk hasil yang sudah dikukus. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.